Anda kembali menyaksikan Exploring Mudik CNBC Indonesia. Kita ke informasi yang pertama. Kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kode plat nomor B yang merupakan pengendara asal Jakarta dan sekitarnya mendominasi arus balik di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. PT ASDP Cabang mencatat sebanyak 41.073 kendaraan pemudik menyeberang menuju Pelabuhan Merak, Banten pada puncak arus balik Lebaran 2025. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Syamsuddin mengatakan, berdasarkan data 24 jam pada 5 hingga 6 April 2025, terhitung selama 24 jam dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai 8 waktu Indonesia Barat hari berikutnya, aktivitas pemudik arus balik mengalami peningkatan. Dari puluhan ribu kendaraan pemudik arus balik tersebut, pihaknya mencatat kendaraan roda 2 dan roda 4 mengalami lonjakan yang cukup tinggi, yakni roda 2 sebanyak 20.079, roda 4 sebanyak 19.208, bus sebesar 683, dan truk 1.103, sehingga total keseluruhan kendaraan yang menyeberang pada puncak arus balik sebanyak 41.073 unit. Polisi menyebut puncak arus balik Lebaran 2025 di lintas Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Merak, terjadi pada Sabtu lalu. Pantauan terkini, situasi di Pelabuhan Merak pada arus balik Lebaran 2025 terpantau ramai lancar. Peningkatan pemudik sempat terjadi pada Sabtu malam hingga Senin dini hari tadi. Puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen diprediksi masih akan terjadi hari ini pada Senin 7 April 2025. Humas KAI Daerah Operasional 1 Jakarta memprediksi akan ada sekitar 18.700-an penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen pada Senin pagi. Angka tersebut masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan hari kemarin, Minggu 6 April 2025, yaitu 19.600-an penumpang yang sudah tiba di Stasiun Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen tidak hanya diramaikan oleh para pemudik yang melaksanakan arus balik, namun juga ada beberapa penumpang yang melaksanakan keberangkatan. Sebagian pemudik moda kereta kembali ke ibu kota hari ini karena ingin memaksimalkan waktu libur Lebaran. Sebagian pemudik juga mengatakan mereka ingin menyempatkan beristirahat sebelum beraktivitas kembali pada Rabu 9 April 2025. Sejak awal April hingga Minggu kemarin, pemudik yang tiba di Stasiun Pasar Senen terus mengalami peningkatan. KAI Daerah Operasional 1 Jakarta menyediakan sebanyak 85 total perjalanan kereta jarak jauh untuk arus balik dan total 480.000 tiket. Bursa Asia Pasifik masih hancur lebur dan melanjutkan tren pelemahan pada awal pekan ini. Bursa Jepang Nikkei ambruk 6,2%, bahkan sempat terjun 6,4%, sehingga menyentuh level terendah dalam 18 bulan. Perdagangan kontrak berjangka Jepang bahkan sempat dihentikan karena pasar mencapai batas bawah atau circuit breakers. Bursa Hang Seng jatuh lebih parah yakni 8,4%, Bursa Kospi Korea Selatan juga ambruk 4,5%, sementara Bursa Australia ASX jeblok 4,8%. Indeks sempat jatuh 5,34%, juga menyentuh level terendah dalam 18 bulan. Bursa Shanghai juga jeblok 3,52%, sementara pasar saham Malaysia jatuh 4,4%. Bursa Singapura Straits Times anjlok 6,3%, dan Thailand jeblok 3,4%. Bursa saham Asia Pasifik melanjutkan aksi jual besar-besaran pada hari ini, menyusul meningkatnya kekhawatiran akan perang dagang global yang dipicu oleh tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kondisi ini memicu suasana penghindaran risiko atau risk-off di kalangan investor. Pelemahan ini memperpanjang tren negatif Bursa Asia yang juga anjlok pada akhir pekan lalu. Bursa ambles karena investor tidak mendapatkan kabar baik pada akhir pekan, yakni bahwa pemerintahan Donald Trump melakukan negosiasi dengan negara-negara untuk menurunkan tarif atau paling tidak mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan tarif timbal balik yang direncanakan mulai berlaku 9 April.
Situasi semakin buruk ketika Tiongkok pada hari Jumat memilih untuk membalas terlebih dahulu, bukan bernegosiasi dengan mengenakan tarif 34% atas seluruh impor dari Amerika Serikat. Harga minyak mentah dunia kembali mengalami penurunan signifikan pada perdagangan Senin 7 April 2025. Minyak mentah Brent melemah 3,2% menjadi 63,48 US dollar per barrel, sementara West Texas Intermediate atau WTI turun 3,5% ke posisi 59,85 US dollar per barrel. Posisi harga minyak hari ini juga menjadi yang terendah sejak pertengahan April 2021 atau dalam 4 tahun terakhir. Pada periode tersebut, dunia masih diguncang pandemi COVID-19. Penurunan harga minyak ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan perang antara Amerika Serikat dan China yang menimbulkan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi global dan penurunan permintaan energi. Selain itu, keputusan 8 anggota OPEC Plus untuk meningkatkan produksi minyak harian sebesar 411.000 barel per hari turut menambah tekanan pada harga. Para analis memperkirakan bahwa harga minyak dapat terus tertekan jika ketegangan perdagangan tidak mereda dan produksi OPEC Plus tetap tinggi. Beberapa bahkan memprediksi kemungkinan harga minyak turun di bawah $50 Amerika Serikat per barrel jika kondisi ini berlanjut.